Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana karya Yesus di dalam dunia. Salah satu tujuannya dia berkata bahwa anak manusia, Yesus Kristus datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Jadi salah satu misinya adalah menyembuhkan para orang yang menderita kesakitan. Dalam hal ini sakit secara fisik kalau kita baca, tetapi sebenarnya maksudnya jauh lebih luas lagi adalah sakit secara rohani. Sakit secara rohani artinya orang-orang yang terlepas dari kasih Tuhan, orang-orang yang terputus dari hubungannya dengan Tuhan. Itulah yang mau dipulihkan, itulah yang mau disembuhkan, itulah maksud kedatangannya, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah menembus batas. Menembus batas yang seperti apa? Kalau dari kata-katanya menembus batas, berarti ada sesuatu yang ditembus, atau ada batasan-batasan. Batasan dalam hal ini bukan batasan peraturan yang baik, tetapi batasan-batasan di sini adalah suatu keterbatasan. Keterbatasan yang ada, yang perlu ditembus untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau di pembukaan awal tadi saya katakan bahwa gerakan Santosa Asi ini merupakan gerakan yang menembus batas, baik batas wilayah teritorial maupun batas-batas kebudayaan, batas-batas kebiasaan, untuk menyampaikan kasih Kristus. Nah, di dalam hal ini kita melihat bagaimana cerita tentang Yesus yang sedang mengajar. Banyak orang percaya kepada dia, banyak orang yang disembuhkan melalui pengajaran-pengajarannya, melalui tindakan-tindakannya. Kalau kita melihat ini ditulis oleh Lukas, Injil Lukas. Tertulis kalau Lukas itu, kalau kita baca secara seksama, Lukas ini adalah seorang tabib. Sebagai dia sebagai murid yang setia, Lukas ini secara profesi dia seorang tabib. Tabib itu, dan ini tabib resmi, artinya dokter kalau zaman sekarang. Dokter kalau zaman sekarang, bukan dokter-dokteran atau bukan tabib yang tidak resmi, kan ada begitu orang bilang dalam tanda kutip orang pintar. Bukan seperti itu. Lukas ini tabib yang resmi, dan dia juga cukup sistematis. Dia orang yang akademisi, sehingga dia menulis kitab Lukas itu sangat sistematis. Kalau kita baca, apalagi kita anak-anak kuliah, orang-orang yang di kuliah, dia menulis cukup sistematis berdasarkan penelitian, berdasarkan fakta-fakta. Ini Lukas menyusun tulisannya itu, kalau kita baca di pasal yang pertama itu, dia menyusun sedemikian rupa. Dia orang intelektual kalau bisa dibilang seperti itu. Dan di sini dia banyak membahas tentang sakit penyakit, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang. Dan di pasal 5 ini juga, kalau kita baca di perikop sebelumnya, dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kemudian perikop yang kita baca tadi, orang lumpuh disembuhkan. Di sini kita melihat bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang kemudian oleh tindakan iman itu ditembus. Kita melihat bagian yang pertama, di mana ketika Yesus mengajar, banyak orang-orang yang menjadi takut, banyak orang-orang yang disembuhkan. Lagi mengajar ini banyak orang. Mungkin di mana Tuhan Yesus berada, di situ banyak orang berkerumun, ingin mendengarkan kebenaran, bukan hanya ingin mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada juga yang motivasi-motivasi lain. Yang lain mungkin ingin diberi makan, nggak tahu apa motivasinya. Yang lain mungkin hanya ingin disembuhkan, nggak tahu seperti apa. Tetapi banyak orang berkerumun di mana Yesus berada. Kemudian ada orang yang sakit, lumpuh. Lumpuh artinya tidak bisa berjalan, dibawa oleh teman-temannya. Berarti lumpuh itu dia butuh bantuan, dia nggak bisa berjalan sendiri, dibawa oleh teman-temannya. Ketika dilihat bahwa situasinya tidak memungkinkan, banyak sekali orang. Bagaimana orang kalau ditandu artinya dibopong ya, pakai alat itu, ditandu mau dimasukin gimana? Orang-orangnya sangat banyak, nanti orang-orang pada marah. Semua ingin dekat sama Tuhan Yesus, kan berkerumun. Tapi itulah keterbatasan. Keterbatasan oleh orang-orang nggak bisa masuk, tetapi mereka nggak habis akal. Ya udah, kita naik ke atas yuk.
yang lumpuh ini, ya udah nggak apa-apa, kita jebol aja atapnya, kita turunkan. Yang penting sembuh. Iman mereka seperti itu, udah pasti sembuh. Bayangkan kalau imannya begitu, udah jebol atap terus nggak sembuh kan? Itu repot mereka, yang ada disuruh ganti. Tetapi mereka punya iman yang melampaui batas-batas itu. Yang pertama, batas kerumunan orang mereka lampaui, mereka tidak putus akal. Yang kemudian batas tembok atap itu kalau di Timur Tengah itu nggak kerucut-kerucut seperti kita sekarang atau seperti yang di Eropa sana, karena mereka jarang hujan. Makanya atap itu dibuat datar-datar dan biasanya itu juga ditembok, artinya dicor seperti itu, sehingga orang bisa beraktivitas di atas atap itu. Artinya cukup keras atap mereka, bukan genteng biasa, bukan genteng atau asbes seperti itu. Itu berarti butuh energi, butuh keterampilan sehingga nggak melukai orang-orang yang ada di bawah. Batasan yang sangat keras itu mereka tembus. Supaya apa? Supaya teman mereka ini dengan iman, keyakinan mereka, dengan kesaksian orang-orang bisa disembuhkan. Dan kesaksian sudah menyebar pada orang kusta disembuhkan, orang buta disembuhkan. Masa teman kita yang lumpuh ini nggak bisa disembuhkan? Itu yang memotivasi mereka. Sehingga mereka menembus batas kerumunan orang, mereka menembus batas atap yang kuat itu, sehingga mereka bisa menurunkan temannya tepat, Alkitab berkata, tepat di depan Yesus. Artinya orang-orangnya tidak menjadi batasan lagi. Itu kondisi yang terjadi pada saat itu. Dan ketika dijebol atap itu tidak ada kata-kata yang berkata lalu marahlah orang-orang itu atau lalu marahlah tuan rumahnya karena atapnya sudah dijebol. Tidak ada. Yang ada adalah perkataan Yesus, luar biasa iman dari orang-orang yang mengangkat temannya ini sampai ke situ. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus menyanjung iman, keuletan dari orang-orang yang menembus batasan-batasan tersebut. Itu yang Yesus katakan. Sehingga dikatakan selanjutnya, Tuhan Yesus sembuhkan dia, tetapi ada kemudian orang-orang yang protes. Orang-orang ahli-ahli Taurat. Ini siapa? Karena Tuhan Yesus tidak langsung sembuhkan dia. Yang Yesus katakan apa di sana? Aku berkata kepada di ayat yang ke dikatakan Yesus menyembuhkan, Yesus mengampuni dosanya. Wah, dosamu sudah diampuni. Jadi dikatakan dosamu sudah diampuni. Jadi kalau kita melihat bahwa ada keterbatasan yang pertama yaitu kerumunan orang, kemudian keterbatasan yang kedua adalah atap yang sangat kuat, kemudian keterbatasan ketiga, ternyata Yesus tidak melihat kelumpuhan itu sebagai batasan yang ketiga. Itu mungkin selanjutnya Yesus melihat ada keterbatasan yang sangat detail, yang sangat penting untuk segera diselesaikan, yaitu apa? Dosa. Yesus melihat keterbatasan itu bukan orang lumpuhnya, bukan penyakitnya yang membatasimu. Itu bukan keterbatasan yang utama, tetapi Yesus melihat bahwa dosa itulah keterbatasan yang utama. Sehingga Tuhan Yesus selesaikan yang itu dulu. Dosamu sudah diampuni. Artinya selesai keterbatasan itu. Kemudian orang-orang protes. Siapa orang ini? Kok bisa-bisanya dia mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa? Mereka tidak mengerti dan belum mengerti saat itu bahwa Yesus, Mesias, Anak Allah, punya otoritas bahkan terhadap dosa. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu pun bisa mengampuni orang lain. Apa yang kalau kamu bilang diampuni, ya di surga diampuni juga. Kita punya otoritas, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan punya otoritas bukan hanya terhadap keterbatasan fisik, sakit penyakit, tetapi juga terhadap dosa. Jadi di sini kita sudah melihat 3 keterbatasan yang diterobos sesuai dengan tema kita, menembus batas. Yang pertama, batas kerumunan orang-orang.
kemudian yang kedua atap yang keras, kemudian yang ketiga pembatas utama manusia dengan Tuhan yaitu dosa diselesaikan. Walau ada yang protes, ada yang kurang senang, pokoknya selesai. Kemudian batasan yang keempat, sakit penyakit itu sendiri disembuhkan. Sehingga batas-batas yang ada diterobos, yang pertama oleh teman-temannya si orang lumpuh ini, dan kemudian Yesus juga mencontohkan bagaimana menerobos batas dosa, bagaimana menerobos batas sakit penyakit atau kelemahan fisik. Dari sini kita bisa belajar bahwa dua batasan yang pertama ini diterobos oleh iman sahabat dari seorang lumpuh. Mungkin si orang lumpuh ini punya keinginan disembuhkan, sudah pasti. Tetapi yang menggerakkan mereka adalah sahabat-sahabatnya. Ini sahabat-sahabat yang baik. Ini sahabat-sahabat yang rela berkorban. Ini sahabat-sahabat yang rela menanggung resiko demi temannya disembuhkan. Saudara, sahabat-sahabat seperti ini bisa dikatakan agak sulit ditemukan. Karena kebanyakan, apalagi di zaman sekarang ini, orang menilai persahabatan dari apa yang bisa dia dapat. Kebanyakan seperti itu kalau di pelajaran dulu, simbiosis mutualisme. Ya kalau saling menguntungkan, yuk kita jalan sama-sama. Sahabat-sahabat sejati seperti orang-orang yang membawa orang lumpuh ini sulit ditemukan saat ini. Tetapi bukan tidak ada. Ada. Tetapi mungkin semakin hari semakin langka. Sahabat yang mau berkorban untuk sahabatnya, rela di proses hukum, ngerusak tembok orang hanya demi sahabatnya yang sakit. Padahal kan kalau melihat udah banyak kerumunan ini, udah pulang aja dengan alasan sorry bro, banyak orang nggak bisa nyampe. Bener itu kan kalau orang sahabatnya yang benar-benar nggak peduli atau kurang peduli, ya udahlah kami angkat ya, kamu ketemu Yesus, ayo kami angkat. Pas lihat, waduh bro nggak bisa, susah itu orang sana aja susah, kita udah nyampe belakangan. Ya udahlah ya, nanti aja ya. Itu kalau orang-orang nggak punya iman, kalau dia bukan sahabat sejati, pasti orang itu langsung menyerah. Udah gitu oke. Naik di atap, pas dia atapnya atapnya ini keras sekali, nggak bisa. Nanti kita dimarahin lagi. Yang ada kita dihukum, masuk penjara, merusak rumah orang. Tetapi dengan iman yang teguh, sahabat-sahabat ini mau melakukan sesuai dengan imannya dan dia sembuh. Bagaimana dengan kita sekarang? Siapa sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita? Apakah sahabat-sahabat yang di sekitar kita ini hanya seperti simbiosis mutualisme, kalau menguntungkan yuk kita bersahabat, kalau nggak menguntungkan yuk sorry bro. Jadi saya berpikir kalau mau bersahabat, apa yang bisa saya dapat darimu? Itu kan ada motivasi-motivasi seperti itu. Atau kita rela nggak berkorban bagi sahabat kita? Artinya membawa sahabat kita menuju kebaikan. Kalau dia ada keterbatasan, yuk kita sama-sama bawa dia untuk melampaui keterbatasan itu. Kalau yang sakit, dia sama-sama sembuh. Kalau ada yang mengalami kekurangan, yuk kita sama-sama cukupkan. Kalau ada yang sedih, yuk sama-sama kita hibur. Kalau ada yang sedang bermasalah, yuk sama-sama kita carikan jalan keluar. Itu sahabat yang benar. Menurut firman Tuhan seperti itu. Ada keterbatasan fisik, ada penyakit. Kalau kita benar-benar sahabat yang baik, kita akan membawa teman atau sahabat kita menjadi jauh lebih baik. Jadi mungkin kita sudah bisa melihat, merefleksi diri kita sendiri. Siapa sahabat-sahabat kita? Apakah saya dengan sahabatku dalam hubungannya semakin lama semakin dekat Tuhan atau tidak? Apakah dalam persahabatan kami semakin lama semakin baik, semakin menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau malah sebaliknya, saya awalnya dekat dengan Tuhan, ketika bersahabat dengan dia kok makin jauh dengan Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan. Melalui firman ini kita belajar bagaimana sahabat yang baik itu harusnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, membawa kita semakin baik. Kalau kita mungkin dalam pendidikan, pelajaran, kita awalnya mungkin tidak bersemangat dalam belajar. Kalau kita dekat dengan sahabat kita, ini kok saya makin semangat belajarnya ya? Itu tanda-tanda semangat sahabat yang baik. Atau jangan kita lagi awal-awalnya rajin belajar, ketemu sahabat ini, wah udahlah bro, nggak apa-apa, besok bisa. Itu kan dipertanyakan sahabat begitu. Apakah kita yang menjadi kita yang menjadi penyebab
penyebabnya atau dia yang menjadi penyebab terhadap kita jadi lebih malas? Nah, kita renungkan sendiri. Sedekat apa kita dengan sahabat dan sejauh mana perjalanan kita, apakah lebih baik atau tidak lebih baik dari sebelumnya. Itu dua konsep yang pertama tentang menembus batas. Sahabat yang baik berani menembus batas untuk kebaikan sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Poin yang kedua ini yang dicontohkan oleh Yesus, bahwa dosa itu sebenarnya batasan yang paling urgent untuk diselesaikan. Dengan masih adanya dosa yang bercokol dalam diri seseorang, itulah yang membatasi. Bahkan di bagian lain dari firman Tuhan, itulah yang membatasi. Sebenarnya tangan Tuhan gak kurang panjang, telinga Tuhan gak kurang bagus untuk mendengarkan, tetapi yang membatasi adalah dosa kita, kata firman Tuhan. Itulah yang Yesus mau selesaikan. Apa pelanggaran dosa kita yang mungkin masih ada di dalam diri kita, kita perlu selesaikan itu sehingga kita bisa menembus batas-batasan yang ada. Batasan yang terakhir adalah batasan fisik. Mungkin fisik kita terbatas, mungkin kemampuan kita terbatas, mungkin finansial kita terbatas, tetapi yakinlah bersama Yesus keterbatasan itu bisa kita terobos. Yang mahasiswa kebutuhan kuliah, mungkin itu keterbatasan kita, tetapi bersama Tuhan Yesus, janjinya bersama Dia kita bisa menerobos batasan-batasan itu sehingga tidak ada lagi batasan. Yang ada hanyalah kalau bagian terakhir yang kita baca sama-sama tadi, bahwa semua orang takjub dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan batasan kita saat ini, mari kita bergaul dengan teman, sahabat yang tepat untuk sama-sama menerobos keterbatasan itu. Kemudian jangan lupa bahwa Yesus ada untuk menerobos batasan-batasan. Dosa kita diampuni, mari kita datang kepada Dia. Kemudian kelemahan-kelemahan keterbatasan kita Dia bisa atasi. Dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin firman Tuhan. Haleluya. Biarlah firman ini menjadi motivasi, menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap berjalan sesuai dengan firman. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana kami menembus batasan-batasan yang membatasi kami ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih baik lagi dalam bersahabat, dalam berteman. Kemudian ajarkan kami untuk menyadari bahwa dosa-dosa yang menjadi batasan terbesar dalam hidup kami Tuhan, boleh kami akui dan ampuni, sehingga kami boleh melampaui batasan-batasan yang ada. Kami boleh maksimal sebagaimana versi terbaik dari diri kami untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini menjadi bekal dalam kehidupan kami. Setelah kami diberkati, setelah kami boleh menembus batasan-batasan kami, kuatkan kami Tuhan untuk saling mengajak, menguatkan satu sama lain. Ini doa kami ya Tuhan, terlepas dari semuanya itu.